Baik, perkenalkan saya Adrianus Omalorio Solado Lopez dengan NIM 25030500030. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tugas mengenai identifikasi kasus gelombang merah krisis komunikasi di media digital lintas Nusantara. Nah, di tugas kali ini berkaitan di mata kuliah dasar-dasar manajemen. Baik, saya akan mengidentifikasi kasus yang telah saya amati dan saya baca melalui file yang dikirim. Nah, kita lihat di contoh kasus yang pertama mengenai tentang kita mengidentifikasi analisis komunikasi. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal ke bawah. Nah, di sini membahas ada 3 poin penting di dalamnya, yaitu instruksi Bapak Hendra, Direktur Utama, kepada para direktur dan staf saat rapat darurat. Setelah itu yang kedua, email dari HR kepada seluruh karyawan untuk menenangkan situasi atau yang diterapkan, yaitu tenang atau jangan panik. Setelah itu yang ketiga, ada instruksi dari Bapak Tony, Direktur Bisnis, yang meminta artikel dicabut segera. Setelah itu di poin kedua mengenai tentang komunikasi vertikal atau komunikasi ke atas, yaitu Bapak Fajar atau editor digital mengirim pesan WhatsApp kepada Bapak Direktur Pelaksana atau Ibu Rina untuk melaporkan tren negatif di media sosial. Setelah itu yang kedua, Bapak Doni sebagai editor investigasi itu membela timnya di depan Direktur Utama dengan menyatakan data mereka filed. Setelah itu di bagian ketiga ada komunikasi horizontal, yaitu koordinasi atau upaya koordinasi antar direktur dalam rapat yang tertara di dalamnya pukul 7:15. Setelah itu diskusi antara tim sosial media atau marketing investigasi dan HR maupun pada akhirnya mereka bergerak melalui cara mereka sendiri-sendiri. Dan di poin berikutnya itu mereka membahas tentang komunikasi diagonal. Nah, ini pesan WhatsApp Bapak Fajar sebagai editor digital kepada Ibu Rina sebagai redaktur pelaksana itu menyampaikan lintas departemen untuk melaporkan situasi darurat. Setelah itu ada komunikasi kelompok, yang dimana rapat darurat di ruangan direktur utama yang dihadir oleh jajaran pimpinan dan editor. Setelah itu kita akan masuk di poin kedua mengenai tentang identifikasi noise atau gangguan berdasarkan model Shannon-Weaver. Nah, yang pertama itu secara noise psikologis, yang dimana kepanikan Bapak Fajar saat melihat tren boykot lintas Nusantara itu dan kemarahan Bapak Tony karena kehilangan pendapatan sebesar 40%. Hal ini menghambat pengambilan keputusan yang rasional. Setelah itu yang kedua, noise semantik, yaitu perbedaan persepsi antar tim investigasi yang merasa data mereka valid dengan jajaran direksi yang menganggapnya ceroboh. Setelah itu bagian yang ketiga tentang noise fisik dan saluran, yaitu missed calls sebanyak 15 kali kepada Ibu Rina sedang tidak siap atau baru bangun. Setelah itu menyebabkan keterlambatan arus informasi penting. Setelah itu di bagian keempat ada noise organisasional, yaitu ketiadaan instruksi satu pintu saat masa vakum keputusan pada pukul 9 pagi sampai jam 12 siang, yaitu menyebabkan tiap divisi bertindak sendiri dan menciptakan kekacauan informasi lebih lanjut. Nah, setelah itu di bagian poin ketiga ada analisis teoritis. Nah, yang ketiga itu membahas tentang penerapan teori sistem sosial atau CATS dan CAN, yaitu lintas Nusantara menjadi kacau karena gagal dalam fungsi koordinasi dan integrasi sebagai sebuah sistem menurut CATS dan CAN. Organisasi adalah sistem terbuka yang saling bergantung. Ketika terjadi krisis, subsistem divisi di lintas Nusantara tidak bekerja secara sinergis atau entropi negatif. Nah, itu dalam pemahaman tersebut juga dibagi menjadi 3 bagian yang telah saya dapati, yaitu tim sosmed meminta maaf secara sepihak, bertolak belakang dengan prinsip investigasi. Setelah itu di poin kedua, saya menemukan bahwa tim investigasi terus menulis artikel lanjutan
memperkeruh suasana hukum. Setelah itu yang ketiga, tim marketing memberikan diskon atau fokus pada ekonomi bukan integrasi, serta karena tidak ada pusat kendali atau input di proses menjadi output yang seragam, serta sistem ini mengalami difungsi total. Setelah itu di bagian poin keempat itu membahas tentang perbandingan dengan teori linking pin atau Likert. Dalam kasus ini, peniti penyambung sebagai linking pin itu tidak berfungsi dengan baik karena itu membahas tentang seharusnya para direktur dan redaktur pelaksana bertindak sebagai penyambung aspirasi tim bawahnya ke tingkat atas dan membawa kebijakan atas ke bawah. Setelah itu ada membahas tentang kegagalan. Bapak Hendra, direktur utama, mengambil posisi diam. Saya tidak perlu mikir yang tadi disampaikan dalam kasus tersebut, sehingga memutus rantai komando tanpa peniti penyambung yang kuat. Setelah itu kita lihat dari pihak yang dilibatkan, yaitu Dewan Pers untuk mediasi, klien iklan untuk klarifikasi situasi investigasi, dan seluruh karyawan untuk menjaga moral. Jadi dalam pesan utama dalam kasus ini menyampaikan bahwa Lintas Nusantara menghargai proses demokrasi dan hukum. Kami sedang melakukan audit internet terhadap data investigasi kami secara saksama. Bersama Dewan Pers, kami meminta semua pihak menunggu hasil verifikasi resmi kami dalam 24 jam ke depan, sebelumnya mengambil tindakan lebih lanjut. Pesan ini bertujuan untuk menunda kepanikan dan menghentikan narasi hoax secara instan. Jadi di sini saya sudah membahas mengenai kasus identifikasi mengenai tentang gelombang merah, krisis komunikasi di media digital lintas Nusantara.